kali ini kita akan melanjutkan renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul yaitu Kisah Pemenang Jiwa yang Berbakat dan Bernyanyi. Oke, judul besarnya yaitu melalui bernyanyi seseorang bisa melayani Tuhan dengan sangat baik dan indah. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Mazmur pasal 40. Peter Billhorn lahir dari keturunan Swiss di Mendota, Illinois pada tanggal 22 Juli 1865 atau hari ini tanggal 22. Ketika baru berusia 8 tahun, Peter muda terpaksa meninggalkan sekolah dan membantu keuangan keluarga karena kematian ayahnya. Di awal hidupnya, terbukti bahwa Peter dikaruniai bakat menyanyi alami yang luar biasa. Ketika Peter berusia 15 tahun, ibunya memindahkan keluarganya ke Chicago. Dan tak lama kemudian suara Peter menjadi daya tarik besar di ruang konser Jerman serta di bar. Saat menghadiri pertemuan penginjilan yang dipimpin oleh penginjil George Pentecost, Peter mengalami keinsafan dan dipertobatkan secara mulia. Mendampingi penginjil itu adalah musisi gospel dan penulis himne terkemuka Mr. George Stebbins. Tuan Stebbins sangat tertarik pada Peter Billhorn. Dan tak lama kemudian, Peter yang berusia 20 tahun menggunakan bakat musiknya untuk Tuhan. Belakangan Tuan Billhorn menjadi terkenal di kalangan Kristen dan pelayanan musik penginjilannya sendiri membawanya ke setiap negara bagian di Amerika dan di Inggris Raya dan negeri asing lainnya. Sebelum tahun 1908, Tuan Billhorn menjadi pemimpin lagu untuk penginjil terkenal Billy Sunday. Untuk memenuhi kebutuhan musisi keliling, Tuan Billhorn merancang sebuah organ portabel kecil yang beratnya hanya 16 pon. Ini tentu saja dapat dengan mudah diangkut untuk digunakan dalam kebaktian terbuka. Pembuatan organ tersebut terbukti sangat sukses dan organ tersebut digunakan secara luas di seluruh dunia. Keuntungan dari usaha itu diberikan kepada Tuan Billhorn untuk mempromosikan pelayanan Injil di Chicago. Diperkirakan Tuan Billhorn menulis lebih dari 2000 himne Injil. Banyak diantaranya masih populer hingga sekarang ini. Dua himnenya yang telah banyak digunakan oleh Roh Tuhan adalah Aku akan menyanyikan kisah yang menakjubkan dan Damai Indah, Karunia Kasih Tuhan. Tuan Billhorn adalah seorang pemenang jiwa yang didorong oleh kepedulian yang besar terhadap jiwa-jiwa orang berdosa. Suatu malam, saat mengadakan pertemuan kebangunan rohani di Reedsburg, Wisconsin, dia istirahat ke kamarnya tetapi kemudian merasa terdorong untuk berpakaian, mengambil organ lipatnya dan mulai berjalan menyusuri jalan. Itu adalah malam yang sangat dingin dan melihat seberkas cahaya dari jendela sebuah ruang bawah tanah. Dia mengetuk pintunya. Ketika dia diundang masuk, dia menemukan sekelompok pria sedang berjudi. Billhorn mulai menyanyi untuk para pria itu. Where is my wandering boy tonight? Dia menyampaikan Injil dan 6 orang berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka malam itu juga. Sekitar pergantian abad, Peter Billhorn diberikan clipping dari sebuah majalah yang bernama Youth Companion. Clipping itu berisi puisi berjudul
Burung bersayap patah. Karya Hezekiah Butterworth. Pesan puisi itu secara singkat adalah bahwa burung yang terluka itu adalah pemandangan yang paling tragis, yang berfungsi terutama sebagai peringatan bahwa kekuatan pencapaiannya secara praktis telah berakhir. Beberapa dari kata-kata itu adalah sebagai berikut. Untuk burung dengan sayap patah tidak akan pernah terbang tinggi lagi. Teman Peter menyarankan bahwa kata-kata ini layak untuk dijadikan musik. Dan setelah beberapa usaha, penyanyi tersebut menyiapkan partitur musik untuk kata-kata tersebut dan memasukkannya ke dalam portofolionya. Beberapa minggu kemudian, Tuan Bill Horn diundang untuk mengadakan pertemuan Injil di penjara negara bagian Iowa di Fort Madison. Tepat sebelum penutupan pertemuan, rohaniawan berkata, "Nyanyikan kami satu lagu lagi, Peter." Dan tanpa memikirkan di mana dia berada atau bagaimana bunyinya, penginjil musik mengambil lembaran lagu baru itu, duduk di kursi organ dan menyanyikannya untuk para tahanan. Ketika dia selesai, hal yang aneh terjadi. Seorang narapidana muda melompat berdiri dan berkata, "Pak rohaniawan, apakah itu benar? Jika apa yang dia nyanyikan itu benar, tidak ada harapan bagi saya atau banyak dari kita di sini." Dan tahanan muda itu duduk kembali ke kursinya sambil terisak. Tuan Bill Horn langsung menyadari kesalahan besar yang telah dia buat, tapi sudah terlambat untuk menjelaskan atau meminta maaf. Dia kembali ke Chicago sambil berpikir, itu tidak benar, itu tidak benar. Pasti ada bait lain yang ditambahkan ke lagu itu. Beberapa hari kemudian dia menulis, tetapi jiwa yang datang kepada Yesus diselamatkan dari setiap dosa. Dan hati yang percaya sepenuhnya kepadanya akan memenangkan mahkota kemuliaan. Kemudian datanglah kepada penebus terkasih. Dia akan membersihkanmu dari setiap noda dengan kasih karunia yang dia berikan secara cuma-cuma kepadamu. Anda akan terbang lebih tinggi lagi. Bill Horn menulis kepada sang rohaniawan penjara, meminta hak istimewa untuk kembali melayani lagi. 3 minggu kemudian, dia ada di sana. Selama kebaktian, dia meminta maaf dan menyanyikan lagu itu dengan tambahan syair baru. Tapi itu bukan akhir dari cerita. Pada bulan Mei 1918, hampir 20 tahun kemudian, Tuan Bill Horn menjadi direktur paduan suara di Gereja Baptis Pantai Utara di Chicago. Dia diundang untuk menyanyikan Injil di pangkalan militer di Illinois pada suatu minggu pagi di akhir kebaktian. Seorang perwira jangkung berpenampilan bagus berseragam kolonel berjalan menyusuri lorong ke mimbar, mengulurkan tangannya dan berkata, Halo Bill Horn. Anda tidak ingat saya, tapi saya ingat Anda. Anda mengunjungi penjara Fort Madison 18 tahun lalu dan bernyanyi tentang burung dengan sayap patah. Iya, kata Bill Horn, dan setiap kali memikirkannya aku dipenuhi rasa malu. Baiklah, kata sang kolonel, saya orang yang menanyakan apakah lagu itu benar. Dan ketika Anda kembali beberapa minggu kemudian dan memberikan kesaksian Anda dan kemudian menyanyikan syair baru, saya memberikan hati saya kepada Yesus Kristus. Saya mampu bangkit kembali. Saya sekarang menjadi kolonel infanteri resimen yang bersiap untuk pergi ke luar negeri. Atas karunia Tuhan, seseorang dapat terbang lebih tinggi lagi. Pembaca yang budiman, Tuhan kita juga dapat mengambil hidup Anda yang babak belur dan hancur dan menciptakan Anda kembali. Maukah Anda memanggil Dia dengan iman untuk
menjadi juru selamat Anda sekarang? Peter Bilhorn bergabung dengan paduan suara surgawi untuk menyanyikan pujian bagi juru selamat kita yang terberkati pada tanggal 13 Desember 1936. Oke, langsung saja saya akan membacakan renungan tambahan dari Dr. Suharto Liau. 1. Bakat yang dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana jika seseorang yang tadinya seorang penyanyi bar lalu bertobat, apakah dia boleh terus bernyanyi di bar? Saya sering menjawab bahwa dia perlu berdoa untuk berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih indah kedengarannya dan yang kurang percobaannya. Peter Bilhorn diceritakan adalah orang yang dikaruniai suara yang indah. Dia bisa memilih bernyanyi untuk dunia, namun juga bisa bernyanyi untuk Tuhan. Dan kita baca bahwa dia membuat pemilihan yang sangat bijak, yang hasilnya bisa dia nikmati dalam kekekalan. Mungkin Anda yang baca renungan ini adalah seorang yang sangat berbakat dalam suatu bidang. Mohonlah hikmat kepada Tuhan agar bakatmu tidak hanya membawa hasil yang sementara di dunia, melainkan yang kekal selamanya. 2. Kata-kata lagu kadang lebih menyentuh hati daripada khotbah. Bahkan lebih banyak orang lebih hafal syair lagu daripada ayat-ayat Alkitab. Oleh sebab itu, sangat perlu mengutamakan lagu-lagu yang syairnya mengandung teologi yang alkitabiah dan membawa pengajaran moral yang tinggi serta memotivasi orang untuk mengasihi Tuhan dan giat melayani. Cerita Peter Bilhorn bernyanyi di penjara dan menghasilkan seorang kolonel sangat menarik ketika syair lagu tidak tepat, dan untunglah disadarinya dia tambahkan stansa berikut yang bersifat membangun, sehingga para narapidana terpacu untuk bangkit. Penyanyi dan pemusik, ketahuilah bahwa kalian bisa melayani Tuhan dengan sangat baik karena hati manusia lebih gampang tersentuh dengan lagu daripada khotbah. Ketiga, kami GBIA memutuskan hanya memakai lagu himne dalam semua acara berjemaat. Kami tidak pernah berkata bahwa selain lagu himne, lagu yang lain tidak baik. Kami hanya mengambil kebijakan tersebut karena jika terbuka untuk semua lagu, maka kami akan mengalami kesulitan untuk menyeleksi lagu mana baik dan lagu mana buruk. Tentang lagu, kami yakin Tuhan bahagia atas lagu yang digubah oleh orang yang telah lahir baru atau anaknya. 2. Jenis musik tidak membawa efek negatif. 3. Dinyanyikan oleh orang-orang yang telah lahir baru atau anak-anak Tuhan. Kita membaca di Alkitab bahwa Tuhan menyenangi lagu pujian, dan kita bersyukur atas Benyamin Kids juga yang pada akhir abad 17 membawa orang baptis menyanyi yang tadinya berjemaat tanpa bernyanyi. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.